Halo, shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini ketemu sama Karya lagi. Sebelum sharing, kita berdoa dulu yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh sama-sama untuk belajar firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami supaya kami punya hati yang mau dibentuk, hati yang siap mendengarkan setiap kebenaran, dan bukan cuma hanya kami dengar, tapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, Karya mau cerita tentang pahlawannya Daud. Nah, kalau adik-adik pernah dengar sebelumnya, bagus sekali. Tapi kalau misalnya belum, yuk kita sama-sama buka Alkitabnya. Buka dari 2 Samuel 23 ayatnya yang ke-8 sampai ke-12. Udah siapin belum Alkitabnya? Ayo buru-buru ambil. Kita buka sama-sama ya. 2 Samuel 23 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 12. Kita baca sama-sama ya. Judul perikopnya, Pahlawan-pahlawan Daud. Inilah nama pahlawan yang mengiringi Daud, Isibal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama, anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Nah, ini adalah 3 orang pahlawan yang disebut dengan triwiranya Daud. Tapi apa sih yang membuat mereka istimewa? Karya bacain lagi lanjutannya ya. Lanjutannya itu ada di ayat 15-nya. Karya bacain. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Nah, apa yang membuat ketiga pahlawannya Daud ini istimewa adalah bagaimana mereka begitu berani dan setia. Dan bukan cuma berani dan setia, mereka juga punya kepekaan yang luar biasa. Coba adik-adik Karya bacakan sekali ayatnya yang ke-15. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Jadi ini ceritanya, Daud ini lagi perang nih. Tapi tiba-tiba dia bilang sekiranya. Kalau sekiranya itu berarti seandainya, terus cuma berangan-angan, seandainya ada, seolah-olah ada orang yang mau ngambilin. Tapi sebenarnya ada nggak sih yang mau? Nah, luar biasanya adalah ketika masa perang, 3 orang pahlawan ini dengan berani menerobos ke dekat pintu gerbang, di mana di situ pasti penjagaan sangat ketat sekali. Tapi mereka berani melakukannya. Apa sih yang membuat mereka berani? Padahal Daud itu cuma bilang sekiranya loh, bukan benar-benar tolongin dong ambil, kalian kan anak buah saya harus mau ya. Enggak loh, enggak ada perintah, tapi mereka mau. Dan ini luar biasa sekali. Apa sih yang bisa kita pelajari dari 3 pahlawan ini? Yang pertama adalah mereka itu sangat peka dengan keinginan Raja Daud. Orang yang mereka ikuti, dia mengerti tanpa harus minta, tanpa harus maksa. Mereka sudah mengerti. Hanya dengan seandainya ada yang ngambilin saya air, cuma seandainya aja, tidak ada perintah, mereka sudah mau. Bisa nggak sih adik-adik kalau misalnya mama bilang di rumah, atau orang tua kamu bilang, atau guru kamu bilang, seandainya anak saya begini, seandainya saya punya anak yang begini, seandainya murid saya begini, tanpa memerintahkan, lalu kita dengan sigap mau melakukannya. Nah, bisa nggak kita seperti itu? Dan ketika pahlawan Daud melakukannya, mereka itu
bukan dengan sok-sokan, tapi mereka sudah punya keahliannya. Mereka berani menerobos ke pintu gerbangnya tentara Filistin. Itu bahaya banget padahal ya, tapi mereka berani. Kenapa mereka bisa berani? Karena lihat dong di awal-awal ketika kita baca betapa luar biasanya mereka berhasil mengalahkan begitu banyak tentara Filistin hanya dengan di ayat 8 ya. Mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Satu orang bisa menewaskan 800. Betapa Tuhan menyertai orang tersebut. Betapa luar biasa dan betapa hebatnya. Nah, kalau mau sampai pada level seperti itu, apa yang harus adik-adik lakukan? Yang pertama pasti harus melekat menempel sama Tuhan, dekat-dekat sama Tuhan sehingga Tuhan berikan kemenangan. Dan ketika sudah ada kemenangan di tangan adik-adik semua, pastinya hal-hal apapun yang adik-adik lakukan kalau bersama dengan Tuhan pasti berhasil. Adik-adik mau nggak sih menjadi seperti pahlawannya Daud yang bisa menyenangkan hati tuannya? 3 pahlawan ini berhasil menyenangkan hati Daud, dan apa akibat dari apa yang mereka lakukan? Daud pun sangat menghargai apa yang mereka lakukan. Daud bukan dengan semena-mena, wah gue dapat airnya nih, anak buah gue hebat. Tapi apa yang dia lakukan adalah dia persembahkan air yang dibawa dengan susah payah, dengan taruhan nyawa kepada Tuhan. Kembali lagi kepada Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama belajar seperti pahlawannya Daud. Mereka peduli, mereka peka dengan keinginan rajanya, kemudian mereka setia, mereka berani karena mereka tahu Tuhan menyertai mereka. Mari kita belajar sama-sama dari pahlawannya Daud. Kalau misalnya adik-adik pengen menyenangkan hati mama papa, orang tua, kakak-kakaknya, teman-temannya, yuk kita menempel erat sama Tuhan. Kita belajar peka, apa sih maunya Tuhan saya, apa sih maunya teman-teman saya, apa sih maunya papa mama saya. Dan itu caranya harus dengan menempel erat sama Tuhan, dekat-dekat sama Tuhan. Terus-terusan belajar untuk mengenal apa yang menjadi keinginan mereka. Nah, adik-adik, Karya sharingnya sampai di sini, dan Karya maunya adik-adik melakukannya dalam kehidupan sehari-hari karena jarang-jarang loh ada orang yang bisa seperti itu. Kalau bisa sampai selevel itu, bayangin pahlawan Daud begitu banyak yang mengikuti Daud, tapi cuma 3 yang disebutkan, yang tertera di sini, yang disebutkan betapa hebatnya mereka, dan mereka punya sebutan khusus, bahkan disebut Triwira gitu ya. Berarti memang sudah spesial banget. Maukah adik-adik dikenal seperti itu juga? Spesial, bukan sama kayak yang lain, karena apa yang kita kerjakan berkenan untuk orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang sayang dan peduli sama kita, dan terutama untuk menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama belajar untuk peka, jadi tahu apa yang menjadi kehendak dari orang yang kita sayang. Kedua adalah berani. Lihat pahlawannya Daud betapa mereka berani untuk masuk ke dalam pintu gerbang lawannya karena mereka tahu Tuhan menyertai mereka. Dan yang ketiga adalah belajar untuk setia. Setia ketika Raja Daud menginginkan minum meskipun itu membahayakan nyawanya, mereka tetap setia mau mengerjakannya. Nah, di sini aja sharing dari Karya. Semoga adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik semua, dan Karya percaya adik-adik yang luar biasa bisa karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Untuk menutup firman ini kita mau berdoa supaya Tuhan tolong kita bisa melakukan setiap firman. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan boleh ingatkan kami bahwa kami punya Allah yang luar biasa, dan kami mau belajar Tuhan untuk peka, kami juga mau belajar untuk setia dan berani supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami mau menjadi seperti Triwiranya Daud yang memberikan yang terbaik hanya untuk menyenangkan hati tuannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menjadi pelaku firman yang luar biasa sehingga kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam hidup kami. Nah, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai ketemu adik-adik di sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.